Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantan netizen di sosial media lagi tertuju kepada kasus yang dibongkar oleh Kortas Tipikor Polri beserta jajaran Polda Metro Jaya dalam penggeledahan di 12 titik dalam kasus dugaan korupsi meliputi suap, pencucian uang sampai dengan gratifikasi menyangkut 3 objek kasus yakni PLN Batubara yang menyebabkan kemarin blackout serta korupsi asuransi Asabri dan Jiwasraya pada tahun 2020 sampai tahun 2025. Nah, kita sudah melihat Kortas Tipikor Polri ini melakukan penggeledahan dan mendapatkan uang dolar Singapura dan juga uang dolar Amerika serta emas batang yang mencapai lebih daripada 0,5 triliun rupiah. Dan ini benar-benar gila sampai menyita perhatian publik. Nah, sampai Said Didu di akun X-nya menulis serangan balik geng SOP atau Solo Oligarki Parco ke pusat komando serangan ke oligarki sedang berlangsung, itu saja pada tanggal 8 Juli 2026 Kasus lama temuan baru, kasus baru perkara lama. Nah, menurut Mahfud MD sangat menyukai kalau dua institusi ini saling bongkar-membongkar. Tetapi pengecualiannya jangan sampai ada saling sandra menyandra. Kalau saling sandra menyandra, pemberantasan korupsi tidak akan pernah benar-benar terjadi. Jadi hanya kepentingan-kepentingan mereka saja. Nah, banyak masyarakat maupun netizen meminta Presiden Prabowo untuk turun tangan dan mengambil langkah-langkah dan tindakan terhadap penemuan uang yang begitu besar Nah, jangan sampai ada stigma dari masyarakat bahwa Prabowo melindungi Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar, orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar, satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah, biarlah dua orang yang jahat tuh saling bertengkar agar saling membunuh. Nggak apa-apa si A melaporkan anak buahnya si B dan betul-betul korupsi. Si Silmi kan betul korupsi. Si ini melaporkan Dadan kan betul-betul korupsi. Tangkap aja semua. Kalau perlu saling buka. Kalau saya bagus melaporkan korupsi lawan politiknya. Daripada bergabung lalu saling melindungi. Kalau di polisi namanya silent brown code, kode diam-diam di antara sesama baju coklat. Kalau temannya jahat dilindungi, kalau atasannya jahat dilindungi. Lah itu ada di istilah itu muncul di Komisi Reformasi Polisi dan muncul dari masyarakat. Si paling penegak hukum diduga timbun emas 74 kg dan duit 0,5 triliun. Tim gabungan kepolisian baru saja melakukan operasi penggeledahan diduga milik Febri Ardiansyah. Pertama, mereka menggerebek kafe Deklan di Cipete dan menemukan berangkas rahasia di balik lemari yang berisi uang 67 miliar rupiah. Gak berhenti di situ, polisi lanjut membongkar sebuah rumah mewah di Sentul City. Hasilnya bikin merinding. Polisi menemukan berangkas raksasa berisi 7 koper berisi emas batangan seberat 74 kg dan uang tunai senilai 476 miliar rupiah. Total nilainya gila-gilaan. Total keseluruhan dari hasil penggeledahan kafe dan rumah sekitar 543,2 miliar rupiah ditambah 74 kg emas batangan. Usut punya usut, mega skandal ini diduga adalah hasil suap dan pencucian uang dari korupsi pengadaan batu bara PLN dan kasus lainnya. Tapi yang paling lucu dan bikin emosi, rumah terduga koruptor ini malah dijagain ketat sama puluhan anggota TNI. Bukannya mengawal kedaulatan negara, kok malah mengawal terduga maling uang rakyat? Tulis opinimu dan follow Orang Dalam Update. Orang-orang pada bertanya, seberapa aman sih pengelolaan barang bukti sitaan yang nilainya super fantastis ini? Dan yang lebih penting dari sudut pandang kita bersama, apakah rentetan penyitaan ini pada akhirnya bakal sukses menjerat para dalang utamanya, atau ujung-ujungnya cuma berhenti di level operasional aja? Pada akhirnya, transparansi mutlak dalam mengelola barang bukti, serta kejelasan batas wewenang institusi bakal jadi ujian sesungguhnya bagi kredibilitas penegakan hukum kita. Ditaruh di mana? Di safe house, safe deposit box, ditumpuk semua. Kita lihat kan, uang tumpuk-tumpukan semua. Itu uang nggak muter di ekonomi kita, cuman ditaruh. Saya juga kadang-kadang bingung sih, ngapain sih korupsi kalau cuman hasilnya cuma ditaruh aja gitu nggak dipakai. Tapi nggak bisa dipakai. Begitu beli pasti ketangkep, kelacak. Oh, ini beli aset dari mana nih uangnya? Jadi makanya ekonomi kita ini makin lama makin kecil skopnya. Karena hasilnya dari uang yang beredar sekian, yang naruh di safe house 20%, 30% mungkin naruh di situ. Makin lama makin habis nih uang. Jadi itu yang kita lihat harus ada solusi.
Respect buat Polri yang udah ngungkap kasus korupsi yang beneran korupsi karena jelas ada buktinya secara langsung. Kalian tengok tuh barbutnya cuy, emas batangan berkilo-kilo, dolar Amerika, dolar Singapura berkoper-koper. Bukan kayak kasusnya Nadiem Makarim, Kerry Adrianto, Pertamina, Tom Lembong, Ira Puspadewi, yang bahkan di fakta persidangan jelas nggak ada aliran dana dan segala macam fakta persidangan yang kayaknya dibuat-buat deh gitu. Kejaksaan kayak gitu kalau mau ngungkap kasus korupsi itu kayak gitu, bukan asal main tangkap dulu orangnya ya. Lalu itu akun Jaksapedia yang katanya komunitas anti korupsi dan anti mafia hukum, tajam ke atas, humanis ke bawah katanya ya. Kok belum ada naikin yang jelas nyata kayak gini, belum ada naikin beritanya gitu, ha? Giliran kasus yang lain-lain yang nggak jelas buktinya, cepat kali kok naik ke narasi, hah? Apa karena si koruptor yang ini junjunganmu, hah? Kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai. Kami tidak ada yang ditutupi, cuma ini faktor teknis pembuktian. Teknis pembuktian yang kami pun tidak keberatan. Nanti pada satu waktu apabila Jaksa Agung menyampaikan, oke, tibalah saatnya kasus ini keputusan, diundang tertutup, kita akan buka semua BAP. Bila benar ya, atas dasar apa sejumlah anggota TNI menjaga rumah Febri Ardiansyah, Jampitsus Kejaksaan Agung, ketika Korps Tindak Pidana Korupsi dari Polri hendak melakukan penggeledahan dan dugaan atas sebuah kafe ya milik Febri. Sekali lagi dugaan, bila benar, di mana ditemukan puluhan miliar uang ya dan sejumlah barang bukti lain. Ada kesan dilindungi dalam tanda petik. Saya melihat Febri Ardiansyah ini nampaknya sangat istimewa. Nah, saya kira Presiden memahami betul alur dari permainan ini, siapa sebetulnya yang bekerja untuk melindungi Febri ini, ya. Apakah karena puluhan ribu triliun yang disita oleh Kejaksaan Agung, mulai dari sitaan CPO, pengembalian tindak pidana ilegal dan macam-macam itu, Mr. Febri Ardiansyah ini mengetahui betul, ya, apa dasar uang-uang itu diambil, kemudian berapa jumlahnya diambil dari siapa, dan siapa yang dikorbankan sebagai pelakunya. Kemudian uang ini sudah disetor ke kas negara dan kemudian mau diapakan uang ini, dalam jumlah berapa, ya? Apakah karena yang bersangkutan tahu persis, karena dia salah satu pejabat penting di Kejaksaan Agung, sehingga dilindungi betul? Nah, bukankah Presiden Prabowo mengatakan bahwa dia akan mengejar koruptor sampai ke Antartika? Dalam soal ini fix, kalau Presiden tidak bertindak dan membiarkan Febri ini seolah-olah dilindungi, maka fix kita katakan Presiden memang tidak punya niat memberantas korupsi. Dan justru ya mendorong pejabat-pejabat tertentu di bawah kekuasaan Presiden untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa kalau rakyat jelata gampang sekali dijebloskan, meskipun yang dia perjuangkanlah haknya, hak atas tanahnya ya, yang dijarah dan seterusnya, gampang sekali tersangkakan, dipenjarakan. Tapi giliran pejabat susah betul ini. Jadi saya mau menyatakan bahwa Presiden harus segera memerintahkan Jaksa Agung untuk menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatan sebagai Jampitsus dan memberikan keleluasan kepada Polri untuk memeriksa yang bersangkutan. Tidak ada prinsip kebal hukum terhadap siapapun, termasuk terhadap Presiden, apalagi hanya seorang Febri Ardiansyah, ya. Karena itu tidak ada alasan institusi TNI ya, dalam hal ini beberapa aparat yang menjaga rumahnya. Bila benar, sekali lagi, bila benar pemberitaan sejumlah media yang memperlihatkan bahwa rumah kediaman yang bersangkutan dijaga ketat, maka Presiden harus segera memerintahkan ya Kepala Staf Angkatan Darat untuk menarik TNI untuk tidak terlibat dalam seluruh proses penegakan hukum dan perlihatkan kepada kita bahwa hukum bekerja untuk kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok, kepentingan perorangan.
aparat versus aparat nih, aparat mana yang menang, aparat coklat muda apa aparat coklat tua nih ya awalnya sepertinya kalau saya lihat ya, ini ada awal diduga itu salah satu oknum aparat dari pihak kepolisian diumumkan menjadi tersangka ya, salah satu jenderalnya ya, bisa jadi ya kan tidak memberi memberitahu kepada pimpinannya ya, akibatnya ya, bisa jadi nggak memberikan muka ya di depan publik, dibalas langsung langsung penggeledahan tadi malam sampai menemukan banyak banget yang diduga milik salah satu pimpinan aparat juga ya. Kita lihat ya siapa yang menang nih. Jadi kalau bisa ada orang-orang lain seperti berbaju hijau, janganlah ikut campur, udahlah, biarlah kalau memang ada yang salah, kalau memang udah terbukti salah atau memang ada indikasi tindak pidana itu, udah biar hukum, jangan hukum itu jadi dia bisa atur-atur gitu loh, biar aja berjalan. Rakyat sudah banyak, lihat aja di media sosial manapun, semua sosial media itu mengatakan rakyat mengikuti dan menyetujui. Ya lakukan geledah seman apapun itu, mau korupsi ya harus diberantas ya, nggak boleh ada dalam negeri ini ya. Semangat guys. Pak Burhanuddin kerja Pak, waduh anak buah Bapak ini jadi bos kartel Pak. Bapak bisa melihat semut di Afrika, tetapi gajah di rumah sendiri nggak kelihatan. Tolong rumah Bapak itu dibersihkan dulu ya, jangan hanya ngomong doang. Waduh, gimana sih kerjanya itu? Skor 1-1, tapi bukan di ajang Piala Dunia, tetapi Kejaksaan 1, Kepolisian 1. Prahara ini dimulai ketika ada seorang jenderal polisi ditangkap oleh Kejaksaan gara-gara korupsi ompreng MBG. Lalu dibalas tim kepolisian dengan menangkap seorang jampitsus yang diduga kuat terlibat dalam berbagai kasus kriminal, yaitu tindak pidana pencucian uang, korupsi, batubara, dan asabri. Dua institusi ini terlihat saling membongkar borok satu sama lain. Dari hasil pengembangan aparat kepolisian ditemukan lebih dari 3 berangkas dalam beberapa tempat yang jika ditotal nominalnya mencapai 60 miliar rupiah. Rakyat berharap kepolisian dan kejaksaan bekerja sama. Ingat, yang salah adalah oknum, bukan institusi. Jadi yang harus dihukum adalah oknum. Kejaksaan dan kepolisian harus bekerja sama dalam membersihkan diri. Rakyat menunggu Indonesia bebas korupsi. Siapapun itu, KPK, jaksa, kepolisian, kalau salah adalah salah, harus dihukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Udah capek-capek polisi ngegerebek, ngebongkar itu berangkas yang isinya dolar, sampai dateng ngegerebek KP. Tentara malah ngejagain rumahnya. Ngapain sih bapak-bapak tentara ini? Kemarin nyeludupin sabi-sabi di Bakauni, sekarang ngejagain rumah penjahat. Maksudnya apa? Kagak terima gua kali ini, nggak bisa, karena polisi kesayangan saya. Polisi kecintaan gua itu, Polri kesayangan gua, udah susah payah ya bongkar-bongkar itu berangkas yang isinya dolar. Bisa-bisanya lu jagain rumahnya. Hah? Mau ngapain? Udah bener jagain kopdes aja no yang di kuburan. Pocong Mumun mau beli minyak goreng. Kagak usah begini-begini. Ngapain berjejer di situ? Ijo-ijo depan rumah penjahat begini. Allahu Akbar. Kagak terima gua. Polisi udah susah-susah loh itu. Gue sebenarnya males nih ngurus-ngurus yang begini-begini. Sebenarnya ini tentara-tentara ini urusan badan perwakilan netizen. Tapi gue nggak bisa. Gue terlalu cinta sama polisi gue. Gue terlalu sayang gue sama polisi. Gak bisa gue ngeliat polisi udah kerja keras begini, lu malah jagain rumahnya, ngapain begitu? Ya, jangan aneh-aneh. Berangkas uang dolar disita dari Cafe The Clan, nilainya fantastis. Dari Cafe dan Money Changer saja 67,2 miliar disita. Tapi di malam itu juga puluhan bahkan katanya 2 truk prajurit TNI bersenjata laras panjang justru mengepung rumah dinas Jampitsus Febri Adriansyah. Bukan mengamankan bukti, bukan menjaga penyidik,
melainkan menjaga rumah pejabat yang namanya sendiri terseret dalam penyidikan itu. Ini bukan kebetulan, ini simbol ketika institusi penegak hukum saling berhadapan dan salah satunya memanggil kekuatan bersenjata negara untuk melindungi orangnya sendiri. Maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar kasus korupsinya, tapi tata kelola negara hukum itu sendiri. Ada 3 hal yang wajib diwaspadai oleh publik. Pertama, supremasi sipil atas militer yang sedang diuji. TNI tidak punya mandat konstitusional untuk berpihak dalam sengketa antar lembaga penegak hukum sipil. Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan resmi, presiden ini berbahaya untuk demokrasi. Kedua, independensi penyidikan terancam jika pejabat yang diduga terlibat justru mendapat pengamanan bersenjata saat proses hukum berjalan. Wajar publik curiga ada upaya menghalang-halangi obstruction of justice berbalut seragam. Ketiga, keheningan resmi itu sendiri adalah masalah. Kejagung, TNI, dan Polri sama-sama bungkam soal dasar hukum penjagaan itu. Diam bukan netralitas. Diam adalah pembiaran. Publik berhak menuntut siapa yang memerintahkan TNI turun. Atas dasar apa? Kalau ini digiring menjadi pertarungan polisi dan TNI dan kejaksaan secara lembaga dalam penanganan kasus korupsi, maka yang akan jadi korban adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu sendiri. Presiden harus turun tangan dan menyelesaikan masalah ini. Pak Prabowo kemarin pidato di ulang tahunnya Polri. Kata dia nih, hukum tak boleh jadi alat balas dendam politik. Gue sangat setuju sama statementnya yang ini. Tapi sayangnya, statement sama kenyataan bedanya jauh 180 derajat. Contohnya nih kayak si Raja Juli, rambut polem, Menteri Kehutanan, padahal dia udah ngaku kalau dia nerima amplop. Tapi dia kagak ditahan gara-gara amplopnya udah dibalikin katanya. Padahal ini udah jelas banget nih nerima amplop, ngapa kagak ditahan? Perbandingannya 180 derajat, beda buat sama Kerry Adrianto. Kalau Kerry awalnya dia dituduh ngoplos BBM, terus udah kebukti nih kalau dia nggak ngoplos BBM. Bukannya dibebasin, tuduhannya malah diganti jadi sewa menyewa kapal sama sewa menyewa tangki, yang dimana katanya itu udah ngerugiin negara. Padahal pas di sidang udah jelas banget itu malah nguntungin negara, yang dimana katanya itu tangki kagak dibutuhin, tapi masih dipakai sampai sekarang. Makanya gue bilang statementnya Pak Prabowo udah bagus banget, tapi sayangnya beda 180 derajat sama kenyataan. Emang udah kagak jelas penegakan hukum di Konoha. Medad banget loh. Kita semua kaget dan terhenyak melihat kemarin Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di 3 titik, 1 kafe di kawasan Cipete, 1 money changer, dan 1 rumah di Sentul. Dari penggeledahan itu ditemukan sitaan senilai lebih dari 500 miliar yang terdiri dari uang dalam bentuk falas dan juga emas batangan. Kita semua dikagetkan dari sini. Dan semua sitaan ini diduga terkait dengan Jampitsus Febri Adriansyah. Kita tidak tahu sejauh mana keterlibatan Jampitsus dalam hal ini. Tapi kita berharap Kortas Tipikor Polri akan menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan perkara ini. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Kita menyaksikan di era Presiden Prabowo Subianto, sesama aparat penegak hukum telah melakukan pengawasan secara nyata. Polisi menangkap jaksa, jaksa menangkap polisi, jaksa menangkap hakim, hakim memvonis jaksa, hakim memvonis polisi, dan jaksa juga memproses militer. Ini adalah sebuah perkembangan yang baik dan bagus dalam proses pemberantasan korupsi. Artinya, ruang-ruang bagi para koruptor semakin sempit, semakin terkurung untuk melakukan korupsi. Dan ini hanya bisa kita lihat terjadi di era Presiden Prabowo Subianto. Di masa lalu, cenderung sesama aparat penegak hukum saling melindungi, saling berbagi buruan istilahnya. Nah, sekarang kita menyaksikan ini secara nyata. Dan ini adalah hal baik, hal bagus. Nah, di sini pertanyaan saya kepada adik-adik mahasiswa dan kepada para aktivis-aktivis yang mengklaim diri paling sosial, paling mengerti persoalan. Kalian mau berdiri di mana? Mau berdiri bersama pemerintah ini untuk menggebuki koruptor, atau kalian mau berdiri bersama koruptor menggebuki pemerintah?
Ini perlu dijawab dengan hati yang jujur, dengan pikiran yang bersih. Nih gua lihat mulai ada nih media-media yang ngebela kejaksaan karena kejaksaan udah berhasil nangkap korupsi MBG katanya. Nih gua kasih tahu ya ke kalian, yang mulai nyium korupsi MBG itu awalnya KPK, lalu kejaksaan nyerobot melalui Jampitsus. Dia mencari muka ke publik dan ke presiden. Sekarang fokusnya satu, seorang Jampitsus punya harta segitu banyaknya, dolarnya bertumpuk-tumpuk, emasnya 74 kilo. Emang berapa sih gaji jaksa? Hah? Berarti ada mafia kasus di sini. Buat media-media, kagak usah lo belain kejaksaan yang udah ketangkep basah. Dibayar berapa sih lu? Kalian buktiin dan jelasin semua harta yang digeledah Febri yang totalnya 541 miliar itu dari mana? Kalau kalian bisa jelasin harta itu dapat dari mana, gua tutup akun sekarang. Tai lu semua. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her. Lihat tuh, si jaksa biadab. Jampitsus Febri Ardiansyah. Manusia yang paling anti korupsi, jaksa yang nuntut dan menjarain banyak orang gak bersalah, kayak Tom Lembong, Ira Puspadewi, Kerry Halid, Nadiem Makarim, dan yang lainnya. Kemarin nih, dari mulai kafe, money changer di Cipete, sampai rumah mewahnya di Sentul, ya digeledah sama Kortas Tipikor Mabes Polri. Barang bukti yang disita juga nggak main-main jumlahnya, dari dalam berangkas segede gaban yang diumpetin di belakang dinding dalam kafe dan rumah mewah ditemuin emas batangan puluhan kilogram, sampai uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika yang kalau dikonversi total nilainya ratusan miliar rupiah. Penggeledahan ini terkait tindak pidana korupsi, suap, TPPU yang melibatkan Febri Ardiansyah dalam korupsi batubara PLN yang sempet tuh bikin Sumatera blackout. Terus dalam kasus PT Asabri dan juga Krakatau Steel. Susah emang kalau manusia setengah setan. Oh iya Feb, gua kasih tahu nih sama lu. Ini cara semesta bekerja. Tuhan itu nggak pernah tidur. Karma itu berlaku. Doa orang-orang yang lo zolimin terkabul. Mampus lo anjing. Walau diledakkan diancam untuk diobat. Karena kita pengusaha itu bisa untung, bisa cuan kalau kita lawannya orang buka bisnis yang tujuannya bukan untuk cari keuntungan, tapi untuk nyimpen duit. Ini kasus yang terjadi di Cafe The Clan milik Jampitsus Febri, di mana ternyata kafe itu dibuka hanya untuk nyimpen duit sampai 60 miliar. Belum lagi yang digeledah yang lain tuh emas-emas kebaloan tuh udah rasanya dia kayak gak ada harganya kawan-kawan. Padahal kalau kita sebagai seorang pengusaha ini mikir loh, nyewa tempat, renovasi, HPP naik, kemudian kita mikir gimana cari cuan untuk bayar karyawan. Sedang lawannya adalah orang-orang yang buka bisnis buat nyuci duit gitu loh. Gimana ekonomi Indonesia kagak hancur. Pengusaha kelas menengah ini hancurnya lawannya ya lawan pejabat-pejabat koruptor, bandar-bandar judol. Wes, tambah kacau ini. Tapi jangan lupa, kalau kamu butuh dana, nggak perlu korupsi. Tarik tunai kartu kredit yang aman nyaman, percaya, infogestun.com. Ini baru emas, bukan metafora, bukan kiasan, beneran emas. Puluhan kilogram emas batangan ditemukan saat penggeledahan. Kalau begini, asli emas. Polisi emang presisi. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Peribahasa ini cocok untuk Febri Ardiansyah. Menunjukkan tindakan menuduh orang lain yang pada akhirnya justru mempermalukan dan membuka kedok kebusukan dirinya sendiri. Stay smart dan tetap kritis. Follow Tonat Putra.